ketika kita berpendapat, maka seolah-olah pendapat itu menjadi satu hal yang dihasilkan dari keberanian seseorang untuk mengungkapkan pendapatnya. Akhirnya banyak pendapat yang tidak bisa dilacak dari mana akar pemikirannya. Nah, ini banyak terjadi nih di kalangan lawyer, banyak terjadi. Berpendapat tanpa argumentasi. Walaupun sebenarnya setiap pendapat itu ada argumentasinya. Tapi yang jadi persoalan adalah terkadang argumentasinya itu nggak muncul gitu. Dan tidak terlacak dari mana ranah argumentasi itu. Dari model penafsiran apa dia. Berbeda ketika seorang akademisi itu menulis. Maka argumentasinya itu akan terlihat dan model penafsirannya akan terlihat. Nah, karena dalam ranah praktek itu seringkali mementingkan pendapat, ya, walaupun kita semua tahu pendapat itu pasti basisnya argumentasi. Cuma argumentasinya itu biasanya tersembunyi di dalam otak tuh, tersembunyi di dalam akal. Jadi nggak keluar, argumentasi itu nggak keluar. Ketika dikeluarkan, orang-orang yang seringkali mengedepankan atau mengagungkan pendapat, ketika mengeluarkan argumentasinya seringkali berantakan. Pakai konsep sana sini yang sebenarnya nggak nyambung dengan pendapatnya. Nah, itu menjadi persoalan tersendiri ya di dalam membuat suatu pendapat. Nah, argumentasi ini itu pasti muncul karena adanya suatu proses penafsiran. Sedangkan kalau kita bicara soal penafsiran, maka seluruh manusia itu menafsirkan. Kegiatan menafsirkan itu adalah kegiatan yang tidak bisa dilepaskan dari orang bangun tidur sampai mau tidur lagi. Saya kasih contoh misalnya, kalau saya bangun tidur, maka kegiatan pertama itu sudah kita pikirkan, saya mau ke dapur minum air putih dulu atau mau saya ke kamar mandi buang air kecil dulu. Sudah ada pilihan. Nah, ketika muncul pilihan, maka pasti muncul penafsiran. Nah, penafsiran hanya saja penafsiran itu ada yang bersifat alamiah, ada yang bersifat ilmiah. Ya, kalau tadi contoh itu adalah penafsiran yang disandarkan kepada peristiwa-peristiwa dari yang sifatnya alamiah. Ya, nggak perlu diteliti lebih jauh. Tapi dalam konteks hukum, suatu penafsiran itu pasti berasal dari suatu pola penalaran tersendiri. Penalaran itu bahasa padanannya logika. Ada pola logika tersendiri. Nah, bahkan saya nggak yakin kalau ada lawyer gitu ya bisa mampu menjelaskan ketika dia berpendapat maka dia menggunakan model penalaran apa. Itu sangat jarang terjadi. Nah, sehingga 1, 2, 3 ini biasanya itu bersembunyi di dalam kesadaran dia. Tidak muncul dalam permukaan. Hanya pendapat hukumnya yang dikemukakan. Tapi ketika Anda nanti diminta untuk membuat legal opinion, pendapat hukum, diminta untuk membuat legal due diligence, saat Anda tidak terbiasa dengan tidak terbiasa dengan pola-pola seperti ini, maka Anda akan kesulitan dalam membuat legal opinion, dalam membuat eksepsi, dalam membuat pledoi. Kalau yang pidana, kalau yang perdata, eksepsi, replik, duplik gitu ya. Nah, itu akan kesulitan. Dari mana kita mulai? Nah, sehingga dalam praktek terkadang orang itu mulai justru dari bawah. Dari bawah baru dia naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas. Sedangkan kalau dalam dunia akademisi itu dibalik. Ya, dari penalaran, penafsiran, argumentasi baru pendapat. Nah, ini adalah model hal-hal yang bersinggungan dengan pendapat. Di atasnya itu adalah sistem logika. Setiap sistem logika itu pasti memuat penalaran tersendiri. Logika misalnya kalau saya masuk ke atas, logika dari suatu disiplin ilmu. Ilmu alam itu logikanya adalah induksi. Model penalarannya induksi. Humaniora itu suatu disiplin ilmu humaniora, sistem logikanya adalah deduksi. Menggunakan premis-premis. Termasuk ilmu hukum di situ. Ya, jadi ilmu hukum itu
sistem logika dan penalarannya itu menggunakan model deduksi. Deduksi itu premis mayor, premis minor, konklusi. Itu teknik dasar dalam membuat suatu kesimpulan. Kesimpulan itu adalah pendapat. Nah, kalau teknik dasar itu nggak dikuasai oleh orang hukum, maka dia akan bukan tidak bisa berpendapat, tapi tidak teratur, ya, tidak rapi, pendapat itu nggak rapi. Nah, bahkan kalau ini ya, bahkan setingkat akademisi pun jarang bisa sampai kepada tataran paradigma filsafat, ya, sangat jarang sekali. Misalnya kalau saya misalnya itu ya, saya menyadari diri saya lebih banyak memiliki kecenderungan kepada paradigma teori kritis dari mazhab Frankfurt dari Jerman, ya. Salah satu sempalan dari neo-Marxis, ya, yang merupakan kritik terhadap pandangannya Karl Marx. Ya. Jadi neo-Marxis itu bukan Marxis. Ya. Neo-Marxis itu mengkritik Marxis justru. Nah, ada nggak dosen-dosen yang sampai ke arah situ ketika dia berpendapat? Nah, dosen aja nggak ada, apalagi praktisi gitu ya. Nah, walaupun ada satu putusan yang cukup menarik sebenarnya, putusan di Bengkulu, saya lupa muat di sini. Sebenarnya ada putusan di Bengkulu itu, ketika dia melakukan suatu pertimbangan hukum, itu dia tarik sampai ke filsafat feminisme. Wah, itu sangat menarik sekali itu putusannya. Saya baca pertimbangan hukumnya itu sampai kagum-kagum lah istilahnya. Karena itu hal yang langka itu. Untuk tingkatan praktisi, itu hal yang langka bisa ditarik sampai ke filsafat. Dalam konteks putusan itu sebenarnya Hakim Bengkulu mencoba, itu tahun 2014 putusannya, ya. Putusan PN-nya 2014, kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi dan dikuatkan lagi oleh putusan Mahkamah Agung. Udah ingkrah tuh. Ya. Dia mencoba untuk mengkritik pemaknaan dari teks klasik yang ada di KUHP secara kontekstual. Nah, dia berpendapat bahwa bujuk rayu terhadap wanita itu bagian dari ancaman kekerasan dalam konteks pasal 285 KUHP yang doktrin klasiknya bujuk rayu itu nggak masuk gitu. Sehingga dia kaitkan ke HAM, kemudian dia kaitkan lagi ke feminisme. Jadi bicara soal argumentasi, penguasaan terhadap konsep itu harus kuat. Kalau penguasaan terhadap konsep nggak kuat, itu akan justru membahayakan membahayakan dalam membuat suatu argumentasi. Nah, praktisi biasanya cukup sampai di sini nih. Mayoritas ya 90%, ya, tapi bukan berarti nggak ada praktisi yang lebih dari itu, ada gitu ya. Cuma mayoritas cukup sampai sini. Ya, dia nggak tarik sampai ke atas. Nah, tetap nggak boleh dilupakan ini, ya. Ini tanggung jawab moral saya untuk menyampaikan. Masalah nanti di praktek Anda pakai ini atau enggak, itu urusan masing-masing. Tapi saya dulu waktu jadi lawyer, saya pakai ini. Waktu saya dulu jadi lawyer itu, dari eksepsi sampai dari pledoi saya, itu filsafat nggak pernah saya lepasin. Nah, seringkali hakim itu yang lagi ngambil S2 itu selalu minta ke saya, minta izin. Pak, pledoinya saya minta ya. Saya bilang, loh, yang mulia kan saya sudah bacakan depan persidangan, jadi milik umum itu. Maksud saya ambil ya untuk tesis gitu. Karena dia udah nggak perlu pusing lagi, filsafatnya ada, teorinya ada, konsep-konsepnya ada, sudah lengkap. Begitu dia pakai tesis saya, dia pakai pledoi saya, sudah jadi tesis itu. Dia tinggal robah dikit aja. Nah, saya dulu begitu, gitu ya. Nah, apa yang perlu kita cermati di sini? Di mana letaknya argumentasi? Di mana letaknya kebenaran dari satu argumentasi? Dalam filsafat itu ada 3 bidang. Ada ontologi, aksiologi, epistemologi. Kebenaran logika itu hanya diajarkan di aksiologi. Karena ontologi itu mengajarkan hakikat. Tapi ini juga penting bagi seorang lawyer gitu ya. Karena kalau dia melihat misalnya perkara Sambo ya yang hari ini, secara ontologis
apa yang terjadi? Apakah ini peristiwa pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan? Hakikat dari suatu peristiwa. Apakah ini peristiwa pelecehan seksual yang disertai dengan pembunuhan? Ataukah ini peristiwa lain yang juga disertai oleh pembunuhan? Itu bicara ontologi tuh. Bicara hakikat dari peristiwa yang terjadi. Kalau dia adalah peristiwa pelecehan seksual, ada lagi ontologisnya. Apakah ini terjadi karena satu pihak atau memang terjadi karena dua belah pihak tapi ketahuan? Nah, saya masih pakai bahasa yang sederhana. Saya nggak menjelaskan pakai bahasa filsafatnya. Ini perlu juga dipelajari gitu ya, tapi tidak dalam konteks hari ini ya. Atau epistemologi. Epistemologi ini kaitannya dengan metode. Dengan metode dalam menyelesaikan persoalan. Jadi metode itu salah satu cabang dari filsafat sebenarnya. Cuma kalian nggak dikasih tahu aja tuh di mata kuliah MPH. Itu cabang filsafat. Nah, dalam ranah aksiologi itu diajarkan untuk mencari nilai kebenaran. Jadi suatu pendapat hukum itu harus mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu hanya bisa diperoleh dari pengolahan logika. Nilai kebenaran hanya bisa diperoleh dari pengolahan logika. Jadi yang bukan berasal dari logika itu tidak mengandung nilai kebenaran. Nilai kebenaran itu artinya benar dan salah. Selain nilai kebenaran itu ada namanya nilai kebaikan. Nilai kebaikan inilah yang disebut dengan etika. Nah ini juga banyak orang ketuker-tuker nih. Anda sedang berbicara etika atau sedang berbicara logika? Kalau bicara logika berarti berbicara benar salah. Kalau bicara etika berarti bicara baik buruk. Beda kajiannya. Nah, aksiologi juga mempelajari nilai keindahan yang kita sebut istilahnya estetika. Kalau logika itu berbicara tentang benar dan salah, maka patokan dasarnya adalah bagaimana cara kita membangun suatu argumentasi. Konstruksi argumentasinya gimana? Makanya dalam logika ini kan juga salah satu cabang ilmu dari filsafat nih. Makanya dalam logika itu ada satu cabang lagi yang disebut sebagai kesesatan berpikir, kerancuan dalam berpikir. Jadi dalam logika itu diajarkan bagaimana cara membangun, bagaimana cara mengkonstruksikan satu pendapat, satu argumentasi yang benar dan lurus. Artinya nggak lompat-lompatan tuh, premisnya nggak lompat-lompatan. Sedangkan etika, ini jangan dibahas pakai logika. Nggak akan ketemu jawabannya. Misalnya, saya kasih contoh misalnya. Mahasiswa ke kampus harus pakai sepatu. Itu bukan nilai kebenaran. Karena kalau diuji pakai nilai kebenaran, dia nggak akan ketemu jawabannya. Apakah dengan menggunakan sepatu akan menjadikan mahasiswa itu pintar? Enggak. Enggak ada hubungannya antara kaki dengan otak gitu. Tapi dia adalah satu konvensi dalam suatu institusi untuk menampilkan nilai-nilai kebaikan sepantasnya. Jadi etika itu pantas dan tidak pantas. Memang kalau Anda kuliah pakai sendal nggak pantas, gitu kan? Pantasnya pakai sepatu. Sama kayak dalam kelompok masyarakat tertentu gitu ya. Kalau sholat itu pantasnya pakai sarung, nggak pantas pakai celana. Kalau sholat itu pantasnya pakai kopiah. Kalau kepala polos saja nggak pantas. Nah itu konvensi, itu etika. Nah yang kita bahas hari ini adalah dalam ranah logika ini. Nah kemudian model penyimpulan. Nah ini model yang perlu dipelajari karena ini muncul dalam praktek. Pertama deduksi. Ya. Deduksi itu adalah cara berpikir dengan menggunakan kriteria yang sangat umum, biasanya undang-undang, untuk membuat kesimpulan khusus karena terjadi fakta konkret. Diawali dengan premis umum, maka kebenaran suatu kesimpulan tergantung mutlak kepada benar tidaknya premis mayor. Ini banyak dikritik sama orang filsafat, deduksi ini. Kemudian induksi. Nah, induksi ini banyak digunakan orang-orang ilmu alam. Kalau metodenya selalu metode empiris. Berpikir dengan cara menyimpulkan sesuatu yang berasal dari hal-hal khusus menuju kepada kesimpulan umum.
Dalam konteks bahasa biasanya berpikir secara simbolik, secara semiotik misalnya. Dia ada tanda ini, tanda ini, tanda ini digabung jadi satu, kesimpulannya ini. Ya, itu deduksi. Nah, tapi dalam perkembangan cara berpikir itu ada yang ketiga, namanya abduksi. Abduksi itu bahasa lainnya adalah reasoning for the best explanation. Abduksi ini kritik untuk deduksi dan induksi. Misalnya begini, dia kritik terhadap abduksi. Kritik terhadap deduksi. Misalnya begini, semua orang yang sholat menggunakan jubah. Bapak saya menggunakan jubah. Kesimpulannya, bapak saya sholat. Kalau menurut abduksi, nggak begitu. Semua orang yang sholat menggunakan jubah. Bapak saya menggunakan jubah. Maka kesimpulannya apa? Kemungkinan besar bapak saya sholat. Gitu. Kenapa disebut kemungkinan besar? Karena harus dibuktikan lagi secara empirik, secara induksi. Bener nggak sholat gitu. Jadi kesimpulannya itu tidak serta-merta menjadi suatu kebenaran, tapi harus dibuktikan. Nah, ini pola-pola pemikiran tentang model-model nalar. Kemudian kita masuk ke logika hukum. Nah, ini ya. Logika hukum itu yang menjadi kritik banyak hari ini ya. Bahwa logika itu tidak mungkin bisa bekerja tanpa bantuan bahasa. Makanya kalau Anda itu di penyidikan, ya, bukan cuma sekedar memperhatikan apakah pertanyaannya itu menjerat atau tidak menjerat, ya, tapi coba perhatikan apakah kata-kata yang digunakan itu memunculkan dampak psikis nggak? Apakah mimik yang digunakan oleh penyidik, gesturnya penyidik? Karena kalau kita ngomong bahasa, bahasa itu ada bahasa verbal, ada bahasa nonverbal. Nah, menurut ilmu komunikasi, dari suatu diskusi, ya ini ilmu komunikasi nih yang saya pelajari. Dari suatu diskusi, maka bahasa nonverbal itu memegang peranan hingga 80%. Jadi mimik, gerak tangan, gerak badan, kenyitan mata, senyuman, itu salah satu bentuk bahasa nonverbal yang memegang peranan sebanyak 80% agar lawan bicaranya paham. Nah, coba sekarang kalau misalnya Anda ngomong dengan teman, tapi mukanya itu datar rata gitu aja. Itu kan nggak enak dilihat itu. Nah, bahasa nonverbal itu mempengaruhi. Jadi logika dan bahasa akan mempengaruhi logika. Logika itu dipengaruhi oleh positivisme empiris dan bahasa dipengaruhi oleh positivisme logis. Yang nanti dua-duanya akan bertemu untuk membuat suatu argumen berdasarkan silogisme. Nah, ilmu hukum menggunakan deduksi karena dia merupakan bagian dari ilmu humaniora. Walaupun banyak yang nggak mau mengakui ya, ilmu hukum itu bukan humaniora, tapi dia ilmu tersendiri ya. Tapi pemerintah menetapkan ilmu hukum bagian dari humaniora. Nah, ini proses berjalannya logika dalam orang hukum tuh. Tentang skema perbuatan hukum. Sebenarnya kenapa sih skema ini saya buat? Saya punya banyak pengalaman dalam meneliti jawaban-jawaban mahasiswa di berbagai mata kuliah, bukan cuma di Pancasila ya, di kampus-kampus lain pun begitu. Ketika mereka menjawab suatu persoalan, itu seolah-olah dia nggak tahu ini perkara apa, ya, menggunakan undang-undang apa yang harus dilakukan itu masih bercampur baur ketika ketika menempuh S1. Bahkan itu terlihat waktu skripsi. Kekacauan berpikir dalam ilmu hukum itu terlihat pas waktu skripsi. Makanya saya membuat formula ini sebenarnya untuk memudahkan ya, bahwa setiap permasalahan hukum sebaiknya dikaji dengan formula ini. Kenapa? Karena kalau kita diawali dengan mengkaji karakteristik hukum, kita bisa tahu bahwa persoalan ini persoalan hukum publik atau hukum privat.
persoalan ini persoalan hukum material atau hukum formil. Kalau Anda mau, kalau klien Anda ditetapkan sebagai tersangka, kemudian Anda menggugat melalui pra-peradilan, coba baca gugatan pra-peradilan yang dibuat oleh teman-teman lawyer yang lain itu. Hampir mayoritas isi dari pra-peradilan, gugatan pra-peradilan, itu diawali dengan material. Membahas pasal yang dituntutnya, membahas pasal yang digunakannya. Padahal gugatan pra-peradilan itu persoalan formil yang dibahas. Nah, penyidik itu juga pinter. Dia nggak masuk ke formil juga. Dia mengikuti gaya mainnya pengacara. Oh, pengacara ngomong material nih, gue juga ngomong material lah. Jadi mulai dari awalnya masuk permohonan prapit, jawaban penyidik gitu ya, sampai proses proses pembuktian itu yang dibahas lawyer sama penyidik sama-sama hukum material semua itu. Nah, saya waktu ngajarin BNN tentang bagaimana cara membuat pra peradilan yang baik, saya katakan coba perhatikan. Nanti begitu penyidik itu mengikuti mainnya lawyer dengan mengemukakan hal-hal yang bersifat hukum material, pas di bagian kesimpulan dia balik ke hukum formil. Jadi secara normatif penyidik itu memang menang dari awal gitu. Ya walaupun ada hal di luar normatif ya. Tapi secara paper, karena kita civil law loh, civil law itu yang dilihat papernya gitu, ya, tulisannya. Makanya kalau sarjana hukum civil law nggak bisa nulis, itu saya aneh itu. Karena civil law itu yang dilihat tulisan. Beda dengan common law itu yang dilihat mulutnya. Makanya pengadilan di common law itu nggak ada yang baca, semua bicara langsung, oral semua. Karena dari mahasiswa sudah diajarkan bagaimana berbicara secara logika hukum yang baik. Dan kita di civil law diajarkan bagaimana cara menulis yang baik. Nah, dimasuk ke pengadilan, cara menuangkannya itu kacau balau gitu. Dan penyidik paham soal itu. Dia ngelihat lawyer ini kok membuat prapit yang diomongin kok material semua. Begitu di kesimpulan, penyidik berbalik ke arah formil. Nah, secara tulisan, hakim wajar membela penyidik. Karena pada akhirnya yang dibahas adalah formil. Nah, itu kalau prapit, hati-hati. Kemudian bentuk hukumnya. Ketika kita melihat suatu persoalan, maka yang kita pikirkan itu cuma dua kalau bicara bentuk hukum. Ini tindak pidana, misalnya pidana ya, ini tindak pidana khusus atau tindak pidana umum. Kalau di perdata misalnya, ini perkara pilot atau perkara wan prestasi. Karena sekarang banyak perkara wan prestasi dipilotkan, itu banyak. Ya, saya tidak mengatakan itu benar atau enggak ya. Tapi fenomena itu ada. Kemudian tempat berlakunya. Dengan mengkaji tempat berlaku, maka Anda memiliki pengetahuan tentang kompetensi mengadili. Pengadilan mana yang seharusnya memeriksa ini. Nah, terakhir yang paling gampang waktu berlakunya. Ini hanya persoalan ius constitutum dan ius constituendum. Ya, walaupun di praktek masih juga banyak yang salah nih waktu menentukan peraturan perundang-undangan. Terutama di perdata. Kalau di pidana enggak. Ya, di perdata itu masih banyak yang salah. Nah, yang kemudian adalah tentang subjek hukum. Ini juga persoalan penting. Kenapa? Kalau kita bicara subjek hukum, ini persoalan di perdata yang di pidana yang paling kacau. Setiap unsur pasal, misalnya barang siapa dengan sengaja gitu ya, menghilangkan nyawa orang lain. Lawyer, penyidik, hakim itu yang dibahas hanya bestandel deliknya. Delik intinya menghilangkan nyawa orang lain. Tapi barang siapanya nggak dibahas. Pidana paling nggak pernah ngebahas itu tentang barang siapa. Kenapa nggak pernah dibahas? Karena di KUHP itu ada pasal 44, ada pasal 45. Kalau dia tidak mampu dibebankan pertanggungjawaban pidana, ya jangan dipidana. Dalam konteks subjek hukum, maka berlaku asas tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban. Jadi kajiannya adalah apa model pertanggungjawaban, siapa yang harus bertanggung jawab, dan yang ketiga, apakah orang itu dapat dimintakan pertanggungjawaban. Nah, topik subjek hukum ini di perdata nggak ada masalah tuh. Hampir rata-rata benar. Tapi di pidana hampir rata-rata salah.
Direktur lah dipidana. Oh, direktur itu bagian dari badan hukum kok, dia bukan pribadi, tapi bisa dipidana. Nah, bagaimana membantahnya itu? Bagaimana menyusun argumentasinya itu? Anda harus kuasai kajian-kajian tentang subjek hukum. Kemudian hubungan hukumnya. Nah, ini yang paling gampang. Yang kenapa saya katakan paling gampang? Karena Anda tinggal melihat sengketa itu terjadi karena adanya perjanjian atau karena ada perintah dari undang-undang. Atau jangan-jangan karena pelanggaran hukum tidak tertulis. Itu kan sering terjadi, pelanggaran dari hukum tidak tertulis. Terutama di daerah-daerah. Jadi fokusnya lawyer itu jangan cuma sekedar kota besar Jakarta. Gitu ya. Jakarta, Surabaya, kota-kota besar gitu ya. Begitu Anda dapat kasus yang di pedalaman, kasus saya pertama kali kasus saya itu adalah kasus tanah milik opung saya. Yang adanya itu jauh di pedalaman. KUHP nggak berlaku. KUH Perdata nggak berlaku. Yang dipakai hukum adat. Lawyer lawan menggunakan hukum KUH Perdata. Saya pakai hukum adat, saya lawan. 3-0 itu langsung. PN menang, PT menang, MA menang. Karena dalam daerah tertentu, hukum adat itu dijunjung tinggi. Jadi juga fokus itu jangan berargumentasi hanya karena ada perjanjian, karena ada undang-undang, tapi juga bisa karena ada hukum tidak tertulis. Dalam konteks perdata, asas kepatutan, asas kesusilaan, asas apalagi tuh, kelayakan, itu masih diakui. Ya, dalam hukum perdata. Usul lah, kadang-kadang diakui, kadang-kadang enggak. Nah, terakhir akibat hukum. Akibat hukum ini fokus kajiannya sebenarnya hanya melihat apa sih yang klien kita itu dirugikan. Nah, untuk menentukan akibatnya aja banyak yang salah tuh. Karena begitu kita bisa menentukan akibat, kita bisa membangun konstruksi berpikir bagaimana cara kita untuk bisa meminta kepada lawan agar diganti nih kerugian klien kita. Kalau akibatnya aja nggak bisa kita tentukan, kita nggak bisa mendeteksi akibatnya yang tepat gitu ya, maka argumentasinya sudah pasti salah. Sudah pasti, saya nggak bilang kira-kira, tapi pasti salah. Nah, kemudian kaitannya sekarang dengan bagaimana melakukan konstruksinya untuk berpendapat. Apa yang harus dilakukan dulu? Pertama, ya, Anda sudah harus bisa melakukan pemaparan terhadap kronologis secara utuh. Ketika orang itu cerita, Anda sudah bisa nangkep apa kronologisnya. Jangan sampai lolos, jangan sampai tertinggal itu kronologis. Setelah itu lakukan sistematisasi. Dengan kronologi seperti ini, kira-kira peraturan apa yang bisa saya gunakan? Itu gunanya kronologis. Saya kalau mau buat LO, saya pasti minta mana kronologisnya. Kenapa? Karena saya akan berpendapat hanya berdasarkan kronologis. Di luar kronologis saya nggak mau. Nanti itu teknik dalam membuat LO tuh. Ya. Nah, setelah dilakukan sistematisasi, Anda melakukan identifikasi. Permasalahannya di mana sih? Nggak mungkin dari cerita awal sampai akhir itu masalah semua tuh nggak mungkin. Pasti ada satu bagian tertentu yang menjadi penyebab masalahnya. Nah, untuk bisa melakukan ini, Anda harus punya pisau. Pisaunya apa? Pisaunya adalah Anda punya kemampuan melakukan interpretasi. Apa lulus kuliah? Itu nggak cuma modal penafsiran gramatikal toh, gitu kan? Anda kan kalau membaca pasal, penafsirannya gramatikal yang dipakai. Penafsiran itu dalam dunia ilmu hukum ada 53 jenis penafsiran. Di dalam buku ajar yang beredar di Indonesia, cuma 13 yang diajarkan. Secara internasional aja kita sudah kalah. Secara internasional 53. Secara nasional cuma 13. Itu aja kita udah kalah set tuh. Mau bersaing dengan lawyer internasional aja udah kalah gitu kan. Bagaimana deduksi itu berjalan? Ya, sebagai salah satu model berpikir dari orang hukum. Premis mayor, premis minor, ya. Kemudian premis mayor
selalu berlandaskan kepada sumber hukum formil. Jadi kalau ditanya, Pak, kita kan mahasiswa hukum, kalau kita mau berargumentasi, apa dasarnya? Dasar dari mahasiswa hukum berargumentasi itu cuma satu. Apa itu? Sumber hukum formil. Apa isinya? Ya ini isinya, undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, doktrin, perjanjian. Jadi saya milih B karena menurut pasal sekian, menurut Yahya Rahab, ya, menurut jurisprudensi, itulah teknik Anda dalam melakukan argumentasi. Ya. Nggak perlu misalnya saya milih B karena menurut John Stuart, menurut nggak perlu, nggak penting, nggak beroperasional itu dalam praktek. Nggak usah tinggi-tinggi nyari Hans Kelsen segala macam. Tapi yang beroperasional dalam praktek kita keseharian, undang-undang, doktrinnya doktrin lokal, gitu ya, jurisprudensi ya jurisprudensi lokal. Itu harus dikuasai dulu. Kalau mau gaya baru cari Hans Kelsen, ya. Mau agak sedikit mentereng baru cari Gustav Radbruch. Ya. Tapi untuk sementara pakai yang lokal-lokal dulu aja. Jangan kebanyakan gaya nyari Hans Kelsen lah ini segala macam. Kita lupa bahwa doktrin yang paling sering digunakan itu justru doktrin dari ahli-ahli hukum klasik. Mulyatno, Andi Hamzah, ya, Yahya Rahab, R. Susilo. R. Susilo itu paling sering dipakai sama polisi tuh. Nah itu ada pakemnya tuh man. Kalau polisi sering gunakan R. Susilo, ya kan? Jaksa itu lebih sering juga Gandhi, R. Sugandi. Makanya jaksa sama polisi suka berantem tuh, karena beda penafsiran. Nanti hakim beda lagi pakainya. Mulyatno lebih sering digunakan oleh hakim. Nah Anda kuasai itu doktrin-doktrin yang lokal itu. Nah kemudian premis minornya fakta konkret. Apa yang terjadi? Nanti dua itu baru Anda bisa buat kesimpulan. Kalau sudah buat kesimpulan terus masih pengen gaya supaya duitnya agak gedean dikit, boleh. Gitu ya. Tapi jangan yang lokal aja nggak dapet gitu. Artinya doktrin-doktrin lokal gitu ya. Premis mayor dengan premis minor itu bekerja secara subsumtif. Bahasa gampang gini, subsumtif itu kalau bahasa kita itu ilmu cocokologi. Nah, orang pidana bekerja secara cocokologi, dicocok-cocokkan. Oh, unsur dengan sengaja ada ini cocok nggak? Itu semua bekerjanya seperti itu. Itu standar bekerjanya penyidik, standar bekerjanya jaksa. Nah, hakim yang agak beda, ya, karena mereka punya kebebasan dalam membuat suatu pendapat. Standar Anda untuk sementara ini dulu, gitu. Karena apa? Karena untuk ini aja perlu dilatih. Nah, apa suplemen untuk berpikir kita? Suplemen untuk berargumen selain yang tadi, ya. Yang pertama, kalau Anda nggak kuasai konsep atas peristiwa yang terjadi, wassalam, sudah pasti kalah aja. Kuasai konsep. Karena konsep itu menggiring orang untuk berpikir seperti itu. Bantal adalah sesuatu yang digunakan untuk tidur. Ada yang bantah, oh enggak. Supir-supir bus itu bantal untuk duduk, bukan untuk tidur. Anda kuasai konsep yang common sense, Anda kuasai konsep yang sebagai lawannya. Saya nggak ngajarin jelek nih, ya. Ini sebenarnya jelek nih. Kalau buat saya sebagai akademisi jelek. Tapi di praktek, Anda harus bisa dua-duanya. Kenapa? Karena bisa jadi Anda akan menerima klien yang memang itu ternyata bersalah. Jadi Anda harus kuasai konsep yang sifatnya positif, Anda harus kuasai konsep yang sifatnya negatif. Memang ada Pak konsep yang sifatnya negatif? Ada. Tinggal dicari gitu ya. Kemudian apa lagi? Asas hukumnya. Wah ini masalah nih. Di praktek itu sangat bermasalah. Saya sepanjang jadi ahli, saya itu kalau diperiksa ahli pidana, ya di praktek, di pengadilan, itu bukan cuma sekedar lawyer, tapi juga jaksa sama hakim. Hakim juga termasuk gitu ya. Itu nanyanya begini, saudara ahli, apakah asas tersebut dapat ditemukan di undang-undang mana? Oh saya bilang, loh yang mulia namanya asas itu belum tentu jadi undang-undang.
Bisa jadi dia nggak tertulis. Oh, kalau nggak tertulis berarti nggak berlaku dong. Wah, ini mau saya katain nanti saya diusir gitu ya. Nggak dijelasin saya gregetan gitu. Asas hukum itu tertulis tidak tertulis, dia sifatnya tetap lebih tinggi dibanding undang-undang. Ketika undang-undang mengatakan A, tapi asasnya itu bilang B, maka undang-undang harus ngikut asas. Berarti undang-undangnya salah. Hakim banyak nggak paham tuh soal asas. Kemudian teori dan doktrin. Ini tadi ya, di sumber hukum formil. Penafsiran hukum. Oke, tadi juga sudah. Norma hukum. Ya. Ini kalau ini sering kejadian begini. Ketemu saya beberapa itu ya. Kemarin penyidik ada yang ke kampus. Ada 5 penyidik ke kampus, cerita kasus segala macam, ujung-ujungnya nanya, menurut Pak Rocky, kira-kira pasal berapa yang mau diterapkan? Saya bilang ini orang mau nyidik orang, tapi nggak tahu pasal yang mau dipakai gitu. Jadi kemampuan untuk mendeteksi pasal aja itu lemah gitu. Nah ini Anda jangan sampai seperti itu. Kemudian budaya hukum. Ya ini penting nggak penting ya, tapi ini menjadi dasar juga dalam berpikir. Dan yang terakhir, ini yang nggak pernah diajarkan, bahasa dan komunikasi. Ya, kalau di penyidik itu begini, Pak, saya mau ketemu mau urusan dengan si A. Udah kamu koordinasi aja dengan Pak Kasat. Nah, kata koordinasi itu dalam ranah praktek itu artinya 86. Berarti kamu siap-siap duit tuh. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu. Dalam praktek itu bahasa itu banyak banyak bermakna, bukan cuma sekedar bermakna ganda, ya, tapi triple segala macam gitu. Maknanya tergantung masing-masing. Nah, persoalannya mahasiswa hukum cuma diajari bahasa Indonesia hukum, ya. Tapi bahasa praktek itu nggak pernah muncul tuh. Cara bagaimana menyampaikan itu juga nggak pernah muncul. Nah, semua ini merupakan basis dasar dalam mengajukan argumentasi. Kuasai masing-masing bagian, maka Anda akan bisa membuat argumentasi sesuai pendapat yang Anda inginkan. Jadi berpendapat itu dalam konteks bahasa itu begini, ilmu bahasa itu mengajarkan begini. Suatu pendapat itu tergantung apa kepentingannya. Kalau kepentingan Anda itu adalah membela klien, Anda sudah berpendapat di awal bahwa klien saya nggak salah, gitu ya. Maka membangun konstruksi argumennya itu harus dipilih dan dipilah. Mana teori doktrin yang mendukung, mana asas yang mendukung, mana penafsiran hukum yang mendukung, mana konsep-konsep yang mendukung. Baru itu dirangkai jadi satu. Nah, sehingga pendapat Anda itu kuat karena sudah dirangkai oleh berbagai macam instrumen dalam berpikir. Nah, penafsiran hukum. Saya nggak ajarin ini detail, ya, tapi setiap model penafsiran, setiap metode penafsiran, ya. Jadi itu begini. Yang di sini ini akan selalu relate dengan yang ada di sini. Akan selalu berhubungan. Tinggal Anda lihat, kalau secara akademisi saya pasti mengajarkan dari paradigma baru ke metode. Tapi kalau untuk praktisi saya ajarkan dari paradigma, mabok kalian. Ya. Saya ajarkannya dari metode. Tinggal Anda lihat ketika seseorang itu melakukan penafsiran dengan ini, ya, maka Anda cari lawannya di bawah sini. Ya. Cari lawannya, misalnya kita lawannya pakai ini. Ya. Baru ini akan relate kemana ini? Ini akan relate ke sini misalnya. Sorry, mana dia? Ah, dia relate-nya ke sini. Itu cara membantah dari pendapat lawan. Perhatikan dulu, ini orang pakai metode apa ini? Nah, yang repot memang Anda nggak menguasai metode itu yang repot tuh. Ya. Tapi kalau kita sudah bisa mendeteksi, ini lawan pakai metode ini, cara bicaranya begini, oh berarti gue pakai ini. Ya. Kalau Anda berbicara sama-sama di ranah metode, ya, saya hapus dulu. Kita berbicara sama-sama di ranah metode, ada kemungkinan ini debat kusir, nggak akan ketemu. Saya nggak akan pakai di sini, saya akan pakai yang di sini.
Kenapa? Karena ini posisinya lebih tinggi dibanding ini. Coba perhatikan cara debatnya Rocky Gerung di ILC. Itu lawan bicaranya, semua bicara dalam tataran konsep. Tapi si Rocky Gerung berbicara dalam tataran filsafat. Jelas saja yang lainnya tuh pasti terlihat bodoh. Karena nggak mungkin konsep bisa menang dengan filsafat. Itu nggak mungkin. Nggak ada ceritanya. Nah, yang ingin saya bicarakan di sini apa? Perhatikan lawan bicara Anda. Dia bicara dalam tataran apa? Dalam tataran norma, dalam tataran konsep, atau dalam tataran teori. Nah, Anda harus bisa membangun satu argumentasi satu tingkat di bawah itu. Karena yang di bawah itu pasti kalah. Oke, nah, itu teknik ya. Yang bisa mengalahkan kalau Anda sudah sampai filsafat, sampai ke tingkat yang lebih tinggi misalnya, yang bisa mengalahkan Anda cuma satu. Apa itu? Kepentingan. Artinya kalau dalam bahasa sederhana, ya hakimnya udah masuk angin, ya itu bahasa sederhana. Tapi setidaknya secara tulisan, secara bahasa, Anda sudah menunjukkan kelasnya tuh. Kelasnya Anda beda, ya. Oke, ya, habis. Oke, kalau gitu saya cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.